tujuan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender ini merupakan hak dasar manusia dan kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan. Mengenai peran individu dan komunitas, yang pertama, menghargai kesetaraan. Nah, yang kedua, itu ada berbicara dan bertindak. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu ada mendukung program kesetaraan. Langkah menuju kesetaraan gender, yang pertama adalah menghapuskan diskriminasi, yang kedua adalah meningkatkan akses pendidikan, yang ketiga adalah memberdayakan ekonomi, dan yang keempat adalah menyediakan perlindungan hukum. Dengan bekerja sama, baik di tingkat individu maupun kolektif, kita dapat menciptakan perubahan positif dan memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi kepada masyarakat. SDGs pada poin keempat yaitu pendidikan berkualitas dengan target memperluas beasiswa pendidikan tinggi untuk negara-negara berkembang untuk mendaftar di pendidikan tinggi di negara maju dan negara berkembang lainnya. Pendidikan dasar dan menengah gratis menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Literasi dan numerasi universal menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kita juga dapat menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan, seperti terhadap perbedaan gender dan juga kepada penyandang disabilitas. Setiap orang dan setiap manusia berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Jadi, ayo kita sama-sama lakukan SDG untuk dunia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih baik. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan dari 14 SDGs tentang ekosistem kelautan. Tujuannya adalah melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Ekosistem laut memiliki banyak peran, termasuk yang pertama, ekosistem laut dapat menjadi sumber makanan dan minuman bagi manusia. Yang kedua, ekosistem laut dapat menjadi tempat penelitian dan juga pendidikan. Yang ketiga, ekosistem laut dapat menjadi objek wisata. Selanjutnya, beberapa ancaman ekosistem laut, yaitu bisa beberapa aku sebutkan. Yang pertama itu dari polusi sampah plastik, lalu perubahan iklim pada ekosistem laut, terus penyangkapan ikan secara berlebihan, dan juga perusakan habitat seperti tumpahnya limbah atau minyak yang disebabkan manusia ke dalam laut. Berikut adalah tambahan poin ancaman terhadap ekosistem laut. Yang pertama, pengasaman laut mengubah kimia laut sehingga ikan kesulitan mendeteksi predator. Yang kedua, pembangunan garis pantai dapat mengancam kehidupan laut. Yang ketiga, aktivitas tambang di pulau-pulau kecil seperti pengerukan pasir laut dapat merusak ekosistem laut dan ruang tangkap nelayan kecil. Untuk menjaga ekosistem laut, kita sebagai manusia dianjurkan untuk tidak membuang sampah di laut. Poin ke-9 SDGs adalah kita harus meningkatkan efisiensi penggunaan air dan juga pemasukan air bersih. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Ekonomi yang berkelanjutan mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Industri, inovasi, dan infrastruktur, diversifikasi inovasi, dan peningkatan produktivitas ekonomi. Untuk mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan, dan inovasi teknologi. Pada poin 9.3 tentang mempromosikan kebijakan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan perusahaan. Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.
Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tanpa kelaparan. Yang pertama, punya akses ke makanan sehat setiap hari. Yang kedua, hanya makan sekali sehari. Dan yang ketiga, tidak tahu kapan makanan berikutnya akan datang. Tujuan SGDS tanpa kelaparan sendiri yaitu untuk memastikan tidak ada yang kelaparan seperti orang kedua dan orang ketiga. Kita semua bisa berperan dengan mengurangi pemborosan makanan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan dunia di mana semua orang tanpa terkecuali bisa makan dengan cukup dan sehat. Maka dari itu, mari kita juga mendukung inisiatif-inisiatif yang membantu masyarakat kurang beruntung, berkontribusi pada program-program pemberdayaan pangan, dan mencari cara-cara baru mencapai tujuan ini. Dengan langkah-langkah kecil yang kita ambil, kita dapat mencapai SDG dan tujuan-tujuan kita lainnya. Demi masa depan yang baik dan berkelanjutan untuk semua.